Ustadz Abdul Saraf. Ya, silakan. UAS, silakan nyalakan kamera. Ya, Edi. Silakan. Silakan. Oke. Ya, UAS, kita lagi membahas satu isu nih yang lagi heboh nih. Tapi saya tanya dulu, jangan-jangan kamu nggak tahu masalahnya banyak orang Islam di sini nggak tahu duduk perkara, tahu-tahu naik-naik aja. Ya, saya udah tahu. Oke, apa coba kamu ceritakan dulu yang jelas dulu. Apa yang sedang terjadi kamu tahu? Iya, kata siapa nih? Panji nih ya. Ada nonton YouTube juga. Nonton nggak ya? Video di YouTube udah nonton. Oke. Panji bilang dalam salah satu acara komedi itu, stand up komedi, dia bilang, emang kalau nggak pernah sebolong sholatnya, maka dia itu baik. Ya enggak. Masa dengar, dia itu mengkritik bagaimana orang-orang Indonesia ini yang dalam tanda kutip ya, dalam hemat saya ini, dia mengkritik bahwa pola pikir orang-orang Islam di Indonesia itu memang dungu berjamaah. Kenapa berdungu berjamaah? Orang-orang Islam itu kenapa dungunya berjamaah? Karena mereka mengatakan memilih pemimpin berdasarkan sholatnya. Sekarang saya tanya, ada nggak fenomena di negara kita tercinta ini bahwasanya memilih pemimpin itu berdasarkan sholatnya? Kalau sholatnya rajin, maka pantas jadi pemimpin. Nah, itulah yang dikritik oleh Panji. Apa hubungannya? Coba, silakan. Dan gara-gara itu dilapor polisi. Biasa, lapor. Nah, silakan. Ya, pada intinya kata si Panji ini orang sholatnya tidak bolong-bolong, rajin sholat belum tentu baik, kan itulah kesimpulan dia ngomong begitu. Ya, apakah salah punya kesimpulan seperti itu? Salah. Betul kan saya bilang? Jadi kalau Mas Panji nonton, ya inilah orang-orang Indonesia. Kebanyakan orang-orang Indonesia memang sudah seperti itu. Mau gimana? Boleh aku jawab? Nah, silakan. Makanya kan sholat itu sesungguhnya menghindari perbuatan keji dan mungkar. Makanya ketika ada orang sholat, dia masih melakukan hal-hal yang negatif lah, macam-macam korupsi, bla bla lah. Berarti itu ada yang salah dengan sholatnya. Kok jadi sholatnya yang disalahin? Sekarang saya tanya, apakah kalau orang sholat, maka itu menghindari dia untuk melakukan satu perbuatan kejahatan? Iya. Survei membuktikan orang sholat tidak menghindari dia berbuat jahat. Buktinya sebentar. Yang baru ditetapkan sebagai tersangka itu, siapa itu? Yang Menteri Agama ya kalau nggak salah ya, baru ditetapkan jadi tersangka. Apakah dia sholat? Sholat. Buktinya tersangka korupsi, dana haji. Ayo, siapa lagi? Gubernur tuh. Gubernur Aceh, gubernur ini, gubernur itu. Muslim semua itu sholat. Buktinya korupsi. Kurang gimana? Apa hubungannya coba? Banyak pemimpin sholat rajin. Oh, kalau udah apalagi kalau udah mau kampanye. Kalau sudah mau kampanye, itu pasti calon gubernur, calon bupati, sholat. Al-Fatihah. Sampai kapan umat dibodoh-bodohi terus menjual agama? Tuh, dari mana jalan ceritanya? Coba, apa hubungannya? Coba. Anda ini diskusi apa pidato? Coba silakan, kamu bantah omongan saya. Dari mana jalan ceritanya kalau sholat itu bisa mencegah perbuatan mungkar? Ayo. Iya, makanya dalam Al-Quran pun ada juga tertulis celakalah bagi-bagi roh sholat. Apa itu celaka bagi sholat? Itu ya orang melalaikan sholat. Dia sholat itu mungkin tidak khusyuk, mungkin untuk duniawi, mungkin untuk dipandang orang, mungkin untuk bla bla. Hati kita mana tahu.
Belum tentu orang rajin sholat itu ikhlas karena Allah, belum tahu. Mungkin dia bilang alim nanti, dia rajin sholat nanti pilih jadi pemimpin. Ada juga, kita nggak tahu hati orang. Tapi kalau betul sholat di hati dia itu pasti. Contoh Ustaz Somad. Ustaz Somad itu 400 juta ada nyumbang sebulan YouTube dia untuk orang fakir miskin. Gitu. Baik. Baik. Bagaimana kamu menggunakan? Baik nih, saya akan balikkan kamera saya ini ya. Bentar. Oke, silakan. Sholat itu ritual, Edis. Ritual dari hati sama Allah. Jadi orang ikhlas nggak ikhlas itu kita nggak tahu. Makalah celaka bagi orang sholat itu orang meledekkan sholatnya. Satu jadi nggak ikhlas, pamer atau gimana. Celaka dia. Mana tahu kita. Tapi kalau betul-betul sholat karena Allah itu pasti dia perbuatan yang negatif itu tidak bakal ada. Tapi ikhlas ya, bukan karena bla 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 bla. Bukan karena pencitraan lah macam-macam. Begitu, Edis, silakan dilanjut. Oke, baik. Jadi kesimpulan kamu, kalau orang sholat, kalau orang rajin sholat, maka otomatis dia baik. Kalau sholatnya betul. Kalau sholatnya betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Jadi ada sholat yang nggak betul. Gimana? Oke, sholat yang nggak betul tuh sholat nggak? Sholat yang nggak betul tuh coba tunjukkan. Sholat yang nggak betul itu kan sholat yang nggak begini. Atau tangannya misalnya harusnya begini tapi begini. Ah, itu sholat yang nggak betul. Itu sholat yang nggak betul. Sekarang saya tanya, loh, memang betul. Sholat yang betul adalah sholat yang begini, kemudian begini, kemudian begini. Ah, itu sholat yang betul. Sholat yang tidak betul misalnya yang begini-begini. Ah, ini sholat yang nggak betul nih. Loh. Bagaimana kamu menuduh bahwa sholatnya itu tidak betul? Saya kasih contoh. Contoh nih, Gubernur Aceh. Tengku siapa itu Gubernur Aceh yang tersandung kasus korupsi? Sholat nggak dia di masjid di Aceh? Sholat. Apakah kamu mengatakan sholatnya tidak betul? Dari mana kamu katakan sholatnya tidak betul? Gerakannya benar, ini benar, begini betul. Dari mana kamu katakan itu sholatnya salah? Oke, siap. Kamu bilang gubernur yang tersangka itu soalnya betul, begini betul. Pernah kamu tengok dia sholat kayak gitu? Yaudah, sekarang gini saja. Sekarang kamu kan menuduh bahwasanya sholat mereka itu tidak betul, sholatnya salah, iya kan? Betul nggak? Berarti sekarang kamu tunjukkan kepada saya bahwa sholatnya salah, gerakannya salah. Sholat kan cuma gerakan-gerakan saja. Gerakan begini. Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Nah, gimana? Aku bisa tunjukkan sholat dia salah. Sholat dia salah. Kalau aku bisa tunjukkan. Kalau sholat dia salah, dia masih melakukan hal negatif. Berarti sholat dia salah. Justru dengarkan. Orang yang sholat itu adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan Rasulnya. Setuju nggak? Ya. Setuju nggak? Yes, maka kita logika. Tenang, Kita... tenang. Orang-orang yang sholat adalah orang-orang yang menyerahkan kepatuhan dan ketundukannya kepada Allah dan kepada Rasulnya. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Oke. Betul tidak? Menurut Muhammad, Rasulnya Allah, bahwasanya barang siapa mencuri, barang siapa berzina tetap masuk surga asal mengucapkan syahadat. Setuju? Makasih Bang Idan. Setuju? Setuju nggak? Setuju. Jawab. Dengar. Betul atau tidak? Dengar. Betul atau tidak? Barang siapa mengucapkan 2 kalimat syahadat, pasti masuk surga. Sekalipun dia maling, sekalipun dia berzina, masuk surga. Menurut keterangan dari Rasulnya. Setuju? Oke. Setuju nggak? Setuju atau tidak? Ya diam dulu. Berat. Takut. Oke lah. Intinya, klaim dengar. Intinya klaim kamu terpatahkan. Orang yang sedengar. Orang yang sholat tidak membuktikan bahwa dia menjadi orang baik. Jadi orang gak sholat atau sholat tidak menentukan tingkat kebaikan, tidak menentukan apakah dia pantas jadi pemimpin atau tidak. Makanya Panji bikin bercanda. Contoh,
dengar. Ini Aku contoh jawab oleh bercandaan. suaminya. Dengar. Ini kadang-kadang mereka ini tukang ngomong aja gini. Dengar. Panik ini kalau Kok panik? Ya. Aku kemarin Kamu sudah membuktikan lupa. bahwasanya sholat itu tidak menentukan tingkat Adil. kebaikan seseorang. Kamu ngomong 5 kata, saya 5 kata. Baru adil. Ini kamu ngomong banyak. 100 kata, aku 1 kata aja susah. Silakan. Gimana keadilan Anda sebagai host? Silakan. Ini deh kita secara ilmiah, maka Anda tuh keren. Kita tuh logika, ilmiah, akademis itu keren Anda. Logika sederhana, makanya orang kalau rajin sholat, betul rajin sholat karena Allah, pasti dia dekat kepada Allah. Dekat, semakin orang dekat dia semakin takut melanggar perintah Allah. Oke. Contoh lagi nih, aku ngambil logika simpel sebentar sekali. Silakan. Anda kenal dekat dengan kasat narkoboy. Kenal dekat. Dia orangnya baik ke Anda, tapi dia paling anti kalau ada narkoboy. Siapa perlu tangkap dia walaupun kawan saudara. Pasti Anda makin takut melakukan hal narkoboy. Karena Anda kenal dekat dengan dia dan dia anti boleh dengan narkoboy walaupun kawan dekat. Anda pasti segan. Ya kawan aku dekat gak enak, aku narkoboy gak enak. Itu logika ilmiahnya kita. Semakin gak enak dia melakukan hal-hal yang narkoboy, hal negatif gitu. Paham gak maksudku? Nyambung gak? Nggak nyambung, orang yang diomongin sholat. Iya. Kamu nggak nyambung loh. Makanya orang Inti diskusi kita adalah kamu mengatakan bahwa seseorang yang banyak sholat, seseorang yang semakin rajin sholat, maka otomatis dia semakin baik. Itu kan kesimpulanmu, betul? Anda nggak nyambung. Oke. Udah tidur di bawah sana. Emang Anda yang ngomong begitu tadi kok. Susah.